Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan bacaan Fatihah. Selanjutnya seperti biasa kita akan membahas beberapa hal yang ada dalam Quran sehingga kita bisa melaksanakan sebagai mengubah perilaku kita. Makanya majelis ini saya katakan majelis doa dan muhasabah. Doa bersama, kemudian juga muhasabah. Setiap kali apa yang ada yang kita baca dari Quran dan dari hadis, kita coba baca bersama-sama, kita perhatikan, kemudian kita resapi dan kita amalkan. Saya ingin menjelaskan Quran surat Al-Hujurat ayat 6. Jadi kalau kita perhatikan kecenderungan di masyarakat kita ini, ada beberapa yang menonjol dalam perilaku masyarakat yang harus diperbaiki. Yaitu diantaranya adalah tajassus, menggunjing. Kemudian di samping tajassus juga mengungkit-ungkit keburukan orang. Mengungkit-ungkit keburukan orang. Ya. Di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Ya. Jadi dalam ayat ini berkenaan dengan berita-berita yang banyak beredar, yang sering beredar ya. Jadi kalau kita lihat di televisi itu bermacam-macam berita buruk. Ya, ada istilahnya di kalangan wartawan itu bad news is good news. Berita buruk itu adalah berita baik. Maksudnya berita baik adalah menarik untuk diberitakan. Ya. Padahal banyak berita-berita itu datang dari orang-orang yang fasik. Ya. Orang yang fasik ini juga sebagian orang mukmin mempunyai sifat fasik. Ya. Jadi gemar melakukan keburukan. Berita disampaikan oleh orang yang tidak jelas, kemudian masuk ke televisi, ke koran, majalah, ya, diulas, ya, dan kita begitu hanyut terbawa oleh berita itu, sampai kemana-mana, ya. Sebagian berita betul, tapi sebagian besar bohong. Ini yang banyak kita perhatikan, ya, sehingga masyarakat kita ini terombang-ambing. Jadi kalau nonton TV, makin sering nonton berita di TV, makin terombang-ambing kita. Nah, di antaranya juga saya di sini di dalam ayat ini dijelaskan bahwa jika ada berita dari orang yang fasik, artinya orang yang akhlaknya buruk atau perilakunya buruk, fatabayyanu, maka hendaklah bertabayyun, melakukan klarifikasi. Kita kadang-kadang juga secara pribadi ada teman datang, ya, membawa berita buruk dari teman yang lain bahwa si fulan melakukan begini, melakukan begitu, ya. Kemudian kita dengan serta-merta kita percaya. Itu tidak boleh, harus dilakukan klarifikasi, ya. Kemudian di dalam ayat 8, maaf sebentar, ya, baca tadi ayat Al-Hujurat 6
Kemudian di dalam ayat 11 Quran surat Al-Hujurat ada hal baik juga di dalam surat kok turun naik turun sendiri ya, di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairam minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Ini menyangkut tentang memanggil orang dengan panggilan-panggilan yang buruk, ya, bahwa orang tidak boleh memanggil orang dengan panggilan yang buruk, ya, kecuali ciri khas. Misalnya begini, dalam satu kampung ada 3 orang namanya Ali semua. Maka kalau kita bercerita Ali yang mana? Ali yang buta. Nah, tidak apa-apa. Ya, itu misalnya begitu. Tapi kalau kita mengatakan menjuluki orang dengan sesuatu yang buruk dengan tujuan untuk menjelekkan orang itu, maka dosa kita. Hukumnya dosa. Ya. Kemudian dalam ayat 12 ini yang mengenai tajasus yang saya akan bahas sedikit. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhanni. Inna ba'dadh-dhanni itsmun. Wa la tajassasu wa la yaqtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Ya. Jadi artinya dulu, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba sangka atau curiga. Ya. Jadi orang mukmin satu tidak boleh curiga kepada orang mukmin yang lain. Makanya zaman Rasulullah SAW itu orang tidak boleh memata-matai, tidak boleh memata-matai orang lain. Ya. Nah, kita terhadap sesama mukmin tidak boleh mencurigai. Ya. Ini jelas ini. Karena sebagian dari purbasangka itu dosa. Karena sebagian ini persangkaan ya itu dosa. Kenapa? Karena kebanyakan orang suka berprasangka buruk, bukan berprasangka baik. Makanya di sini dibilang sebagian dari purbasangka itu adalah dosa, yaitu purbasangka yang buruk. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Kita tidak boleh membicarakan keburukan orang dengan tujuan menikmati, ya. Menikmati keburukan itu seolah-olah bahwa alhamdulillah saya tidak melakukan itu dan orang itu melakukan keburukan. Menyampaikan ini kepada orang yang lain, ya. Itu tidak boleh. Jadi kita menggunjing, ya, menggunjing itu dibolehkan dalam 4 hal. Ini menurut Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya, menggunjing itu diperbolehkan dalam 4 hal. Apa? Yang pertama adalah untuk mencegah keburukan menyebar ke tempat lain. Misalnya begini, si fulan adalah pencuri. Kalau kita bicara kepada tetangga, kepada orang, hati-hati, si fulan ini pencuri, itu tidak apa-apa. Tujuannya untuk mencegah keburukan itu menyebar. Ya. Kemudian yang kedua, menggunjing yang baik, amalan baik. Wah, si fulan itu subhanallah luar biasa. Itu tidak apa-apa.
Itu juga termasuk menggunjing, jangan salah. Menggunjing juga. Ya. Kemudian yang ketiga, apa? Di pengadilan. Jadi kalau ada orang berselisih, dua orang, kemudian yang satu menceritakan keburukan yang lain, tentu karena ini ada kesalahan di depan hakim ini. Nah, dengan demikian sebetulnya pengadilan itu tidak boleh disiarkan di televisi, tidak boleh ditonton orang banyak. Itu berarti membuka keburukan orang, aib orang. Dosa itu, dosa besar. Dan kita yang menonton juga dosa. Sekarang kan ada orang misalnya ya melakukan korupsi, ya, tangkap, bawa pengadilan, adili, putuskan, ya kan? Lalu beritahukan bahwa si fulan ini melakukan korupsi, maka dia dihukum sekian tahun atau dihukum mati atau apa. Selesai. Tapi yang tidak boleh adalah mengungkapkan keburukan orang, ya, lalu menyadap pembicaraan telepon disiarkan, disebarkan di dalam televisi. Semua orang mendengarkan. Ini haram, dosa besar. Ini dosa besar. Tidak boleh dalam Islam. Ya. Jadi yang boleh itu adalah di depan hakim. Orang bersaksi atas keburukan orang lain di depan hakim, supaya hakim mudah memutuskan apakah orang ini salah atau benar. Ya. Kemudian yang tadi sudah 3 ya. 3. Ya. Nah, yang keempat adalah seperti tadi saya katakan itu. Ini si Ali yang mana? Oh, itu Ali botak itu. Misalnya gitu. Untuk menandai gitu. Sepanjang yang 44 itu tidak ada yang botak kecuali dia, ya. Untuk siri gitu. Boleh gitu. Tapi tidak dengan maksud untuk menghujat, menjelek-jelekkan orang. Karena apa? Menjelek-jelekkan sesama mukmin itu dosa besar. Ya. Kemudian di dalam ayat selanjutnya ini juga penting. Di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Ya, saya langsung aja ke artinya. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Ya. Kalau Allah ingin menciptakan manusia itu satu jenis, satu suku aja, bisa. Allah Maha Kuasa. Tapi Allah ciptakan berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Tujuannya untuk apa? Untuk saling mengenal, bukan saling mengejek, bukan saling menjajah, bukan saling merendahkan. Ya, jadi untuk saling mengenal. Lalu Allah menutup ini dengan Inna akramakum indallahi atqakum. Ya. Yang paling baik di antara kalian, para suku, para bangsa, semuanya adalah yang paling bertakwa kepada Allah. Ya. Takwa ini tempatnya sudah pernah saya jelaskan, mempunyai 2 makna ya. Intisalu fi awamirillah wa jinabun nawahi. Jadi mengikuti semua perintah Allah dan menghindari keburukan ya. Wa jinabun nawahi yang dilarang, mencegah dari yang dilarang. Kemudian takwa juga bisa berarti apa? Takut kepada Allah. Ya. Jadi kalau dikatakan inna akramakum indallahi atqakum, yang paling baik di antara kalian, yang paling mulia adalah yang paling takut kepada Allah. Artinya takut apa? Taat. Ya, menjalankan semua perintahnya dan menghindari semua larangannya. Ya. Ini saya rasa ada beberapa hal tadi kan. Yang pertama menggunjing. Jadi kalau menggunjing itu adalah membicarakan keburukan orang, di mana orang itu benar melakukan keburukan. Kalau dia tidak melakukan keburukan, tapi kita menyebarkan kebohongan, itu berarti apa? Fitnah. Ya, fitnah. Ya. Jadi itu fitnah berarti. Kalau orang melakukan tidak, atau orang melakukan sedikit keburukan, kemudian kita ceritakan menjadi besar. Wah, orang ini begini-begini, itu melakukan fitnah. Dan ini fitnah ini dosanya jauh lebih besar lagi. Ya, meskipun
tajassus ini, menggunjing ini adalah dosa besar. Oleh karena itu, dalam memperbaiki diri kita ke depan, kita kurangi seminimal mungkin untuk bergunjing ini, ya, kecuali dalam 4 hal. Ya, karena kelihatannya kalau 100%, ya mudah-mudahan 100% bisa, insya Allah bisa ya. Apalagi kita nanti tidak lama lagi akan memasuki bulan Ramadan. Ini bulan Rajab, ya. Bentar lagi bulan Rajab akan berlalu, masuk ke Sya'ban. Ya, hati orang mukmin kalau memasuki bulan Rajab itu sudah mulai seperti orang rindu, ya, rindu dengan datangnya Ramadan. Nah, rindunya seperti apa? Seperti pengantin mau bertemu, ya, pengantin pria dan wanita mau ketemu, rasanya tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Orang-orang mukmin kalau mau memasuki Ramadan, begitu masuk bulan Rajab, ya, para sahabat Rasulullah SAW itu sudah rasanya, aduh, ya Allah, kapan datangnya Ramadan? Menunggu datangnya Ramadan. Kemudian mengisi kehidupan dengan banyak memperbanyak amalan-amalan sunnah, mengurangi kesenangan-kesenangan, mengurangi makan, ya. Kemudian yang keempat apa? Meningkatkan kesehatan. Ya. Seperti orang mau jadi pengantin juga meningkatkan kesehatan. Ya. Orang mau mendatangi bulan Ramadan, tingkatkan kesehatan supaya apa? Supaya ibadahnya bisa optimal. Ya. Jadi ini yang saya sampaikan, mudah-mudahan ini ada manfaatnya buat kita semua, dan kita akan akhiri ini dengan membaca doa bersama.